Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah kami dan karena Bapak lah kami dapat di tambahan pengetahuan sebentar sebentar kecil. Pada kesempatan kali ini saya jelaskan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pajak Tunneling Incentive dan Corporate Finance terhadap keputusan transfer pricing yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2019 yang disusun oleh saya sendiri kan NIM 1801231. Selanjutnya saya izin jelaskan tentang yang diawali oleh latar belakang masalah. Baik, pada latar belakang proposal saya di sini dijelaskan bahwasanya globalisasi pasar dan perusahaan diiringi oleh perkembangan sistem informasi dan komunikasi, dan sebagai konsekuensinya perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Kemudian beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi ini sendiri dapat menimbulkan masalah seperti masalah tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Hal ini memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil pajak dan juga pajak berharga atau P3. Kemudian upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dapat dilakukan salah satunya dengan transfer pricing, yaitu perbesar harga pembelian atau biaya atau juga memperkecil harga penjualan. Berdasarkan penelitian dari Ilyas dan Suhartono. Ya, dan karena latar belakang inilah saya menyusun judul skripsi saya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian adapun dua rumusan masalah dari proposal saya. Yang pertama adalah apakah tunneling insentif berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing, dan yang kedua apakah good corporate atau GCG berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Kemudian dari rumusan masalah tersebut saya susunlah dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh positif signifikan tunneling insentif terhadap keputusan transfer pricing. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh positif signifikan GCG terhadap keputusan transfer pricing. Kemudian dari dua tujuan penelitian tentunya ada dan manfaat. Dan kali ini ada dua, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dari manfaat teoritis sendiri yaitu memberikan bahan acuan terhadap teori yang diberikan. Dan untuk manfaat kedua sendiri, manfaat praktis, yaitu memberikan manfaat edukatif melalui hasil penelitian untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, kemudian selanjutnya adalah landasan teori yang teori yang saya gunakan adalah teori keagenan atau teori agensi, di mana teori agensi ini sendiri adalah teori yang menjelaskan seputar hubungan kerja antara milik saham atau megang saham dan manajemen. Kemudian berdasarkan teori yang saya gunakan, saya bentuklah kerangka konseptual seperti yang tampil di layar, yang berawal dari teori agensi, di mana teori agensi ini sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu
suatu permasalahan antara agen dan prinsipal atau antara manajemen dan pemegang saham, di mana dari permasalahan yang terjadi pada dua pihak ini adalah asimetri informasi. Mana asimetri informasi ini dapat digunakan celahnya untuk melakukan tunneling insentif. Dan tunneling insentif ini sendiri dapat berpengaruh terhadap CG dan berujung pada transfer pricing. Kemudian dari kerangka konseptual tersebut, saya bentuklah juga kerangka pemikiran seperti yang ada di layar. Adapun hipotesis dari proposal saya yang pertama adalah tunneling insentif positif signifikan terhadap transfer pricing. Kemudian yang kedua, good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Kemudian selanjutnya adalah metodologi penelitian dari penelitian saya, mana saya menggunakan penelitian kuantitatif. Baik, di sini yang terlihat di layar yaitu definisi operasional dan pengukuran. Dari beberapa variabel yang saya tampilkan di layar, seperti tunneling insentif, GCG, dan transfer pricing, terdapat definisi operasional, yaitu yang pertama adalah tunneling insentif, bahkan pemindahan aset atau perusahaan untuk kepentingan manajemen. Kemudian ada definisi operasional dari GCG, yaitu merupakan sistem atau program perusahaan yang digunakan untuk memberikan nilai tambah perusahaan berdasarkan norma etika serta budaya perusahaan. Kemudian dari variabel independennya sendiri atau variabel Y, transfer pricing, definisi operasionalnya adalah kebijakan harga yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Dan ukuran dari masing-masing variabel ini sendiri seperti yang terlihat di layar, yang adalah tunneling insentif, ukurannya berdasarkan besarnya kepemilikan saham yang melebihi 20%. Dan untuk pengukuran GCG sendiri merupakan Corporate Governance Perception Index. Dan selanjutnya transfer pricing, ukurannya menggunakan berdasarkan wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah persen pada wajib lain. Kemudian data, di mana mungkin saya jelaskan dari populasi Desember itu, populasi yang saya gunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Indonesia sampai dengan 2019. Dan sampel kode yang saya gunakan adalah POSIX sampling. Dan kemudian jenis data dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder yang berdasarkan laporan keuangan dari situs Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya adalah stasi dan alat analisis data yang saya gunakan adalah statistical package for the social science atau bisa kita sebut dengan SPSS, dan metode yang saya gunakan adalah analisis regresi berganda. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang terlampir layar. Ya, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika banyak kekurangan yang ada dalam saya, penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.